Bab 195. Anita bertanya, "Di bawah ada Sumahan. Apakah engkau ingin bertemu dengannya?" Frankly mengangguk lalu menjawab, "Tolong ibu, sampaikan ke Paman Vandu untuk membawanya ke sini." Jackson pun bertanya, "Siapakah Sumahan ini?" "Ia jenderal yang berkhianat, namun sekarang ia sudah berubah. Dan berkat dia pula lah, aku bisa dengan mudah mengayang aliansi 5 negara di Qinghai," jawab Frankly. Jackson diam. Anita Lu pun bertanya juga, "Untuk apa ia datang ke sini?" Namun sebelum Frankly menjawab, pintu sudah terbuka. Sumahan berlari lalu berlutut di kaki Frankly. "Tuan muda," Sumahan datang menghadap dan mengucapkan terima kasih atas keringanan hukuman yang engkau berikan. Sumahan berkata sambil terus menempelkan kepalanya ke lantai. Semua diam memandang jenderal pengkhianat ini. Frankly pun tersenyum menjawab, "Engkau bangkitlah, bagaimana keadaan keluargamu?" Sumahan mengangkat tubuhnya namun tetap berlutut menjawab, "Mereka baik-baik saja berkat engkau, Tuan." "Syukurlah, engkau berilah salam kepada yang lain," kata Frankly. Setelah memberi salam, maka Bao Seng menariknya untuk duduk di sampingnya, lalu berkata, "Engkau lama di utara, tentu informasimu mengenai Indra Sung lebih banyak dibanding kami." Sumahan mengangguk lalu menjawab, "Tentu aku mengetahui informasi tentangnya. Apakah ia membuat masalah lagi?" Tu Fu yang juga di sampingnya berkata, "Engkau jelaskan siapa dia, di mana dia tinggal, dan semua tentangnya kepada Tuan Muda." Semua orang diam, ingin mendengar penjelasan Sumahan. Sumahan berkata, "Indra adalah putra dari Halim Sung. Ayahnya telah dieksekusi mati di utara waktu pemberontakan. Ia melarikan diri ke barat ke tempat kakeknya Max Sung yang menjadi petapa di pegunungan Himalaya." Sumahan berhenti sejenak lalu ia melanjutkan, "Terakhir aku dengar ia berguru di sana. Setelah itu aku tidak tahu lagi apa informasi lainnya." "Apakah engkau tahu tempat tinggal keluarga Sung di utara?" tanya Bao Seng. Sumahan mengangguk lalu menjawab, "Aku tahu di mana keluarga itu tinggal walau sudah mengubah nama keluarga mereka." Jeff Du, Peter dan Zen juga sudah tiba dan ikut mendengar lalu bertanya, "Di manakah keluarga itu tinggal di utara?" Sumahan tidak mengenal Jeff Du, namun ia tahu Peter Lo, maka ia menjawab nama sebuah daerah di kaki bukit jauh ke utara. Sudah mendekati perbatasan wilayah negeri ini dengan Koreana. Jeff Du berdiri lalu berkata, "Tuan, izinkan aku pulang untuk memeriksanya dan mengawasi keluarga itu." Frankly tersenyum menjawab, "Engkau harus menyelesaikan pelantikanmu di sini baru engkau kembali. Aku pikir belum terlambat untuk itu." Mendengar ini, Jeff Du mengangguk lalu menjawab, "Baik Tuan, dilaksanakan." Setelah Jeff Du berkata, maka Frankly melanjutkan kata-katanya, "Apakah engkau mau jika aku tugaskan ke barat?" Sumahan langsung berdiri dan menjawab, "Siap, dilaksanakan. Engkau berangkat biar Peter yang mengurus semuanya. Di sana engkau menuju ke sahabatku, Hervelam. Ia tinggal di barat dan ia penduduk asli di sana. Dan tugasmu mencari informasi Indra, Mike, dan pergerakan tentara hitam." Perintah Frankly. Sumahan yang masih berdiri lalu berkata, "Siap, dimengerti." Setelah mengatakan itu, ia duduk berlutut sambil menangis dan berkata, "Terima kasih Tuan, engkau telah memberikan aku kesempatan untuk membersihkan namaku." Frankly mengangguk lalu berkata, "Peter, persiapkan keberangkatannya ke barat." Peter berdiri lalu menjawab, "Dilaksanakan. Besok saudaraku akan datang dengan pesawat itu. Saudara Suma bisa menumpang ke barat." Frankly menjawab, "Bagus, engkau aturlah dan penuhi kebutuhan Sumahan." "Dilaksanakan, Tuan," jawab Peter Lo. Setelah mengatakan itu, Peter berkata pada Sumahan, "Mari kita kembali ke markas untuk menyiapkan semua peralatan dan kebutuhanmu selama berada di sana." Sumahan mengangguk mengikuti Peter. Mereka berdua meninggalkan puncak setelah berpamitan. Setelah kedua orang itu pergi, Jackson berkata, "Engkau bijaksana, seorang pengkhianat masih engkau berikan kesempatan untuk memperbaiki namanya." Frankly tersenyum lalu berkata, "Kakek, seragam yang ia gunakan sama dengan seragamku. Karir di militer,
Ia lebih lama dibandingkan aku. Jika ia terpeleset sedikit, maka kewajiban kita untuk membantunya, bukan? Feng Long ikut berkata, mungkin bagi mereka di luar keluarga Li dan Lu, engkau bisa melakukan itu, namun tidak untuk keluarga kita, bukan? Feng Li menggeleng kepalanya, lalu ia pun menjawab, bibi tua, tidak seperti itu. Setiap hal itu ada sebabnya. Kita tidak memikul rata semua masalah. Contoh, Grace jika ikut hukum keluarga, maka sekarang ia sudah mati. Begitu juga dengan Paman Andrew. Semua dia melalui Franklin melanjutkan. Kedua orang itu tidak aku hukum karena memang mereka tidak bersalah. Grace melakukan semua karena membela istri dan aku. Paman Andrew melakukan itu karena memang misi Ghost Army itu baik untuk perubahan dan kesejahteraan rakyat. Semua menyetujui pendapat Franklin. Anita berkata, aku setuju selama itu ada sebab dan masuk akal, maka hukuman bisa ditangguhkan atau diperingankan. Malilau dan keluarga, serta Zen dan Karin diam menatap Franklin. Dan dalam hati mereka berkata, ini manusia berhati mulia dan bijaksana. Max Long berkata, mengalihkan pembicaraan mengenai keluarga. Tuan muda, apakah aku bisa memerintah Longsol di utara untuk menyelidiki keluarga Tsung? Franklin menggeleng kepalanya lalu menjawab, sebelum kita siap maka biarkan saja keluarga itu. Aku yakin Indra sudah berada di sana saat ini. Kalau engkau yakin seperti itu, mengapa engkau mengirim sumahan ke barat? Tanya Feng Long. Franklin tertawa lalu menjawab, haha bibi tua, dulu ia jenderal namun sekarang ia warga sipil. Sejak kapan aku mengorbankan warga sipil dalam misiku? Aku mengirimnya ke barat hanya untuk mengembalikan harga dirinya. Semua orang kembali terdiam. Pemikiran Franklin jauh. Mereka yang berbeda di sana tidak pernah berpikir seperti itu. Feng Long yang mendengar jawaban Franklin tersenyum lalu berkata, engkau memang pintar, aku yang tua sungguh bodoh. Jackson pun tertawa, lalu ia berkata, bukan hanya engkau, aku pun merasa bodoh saat ini. Semua tersenyum mendengar kata-kata Jackson. Franklin yang ikut tersenyum lalu bertanya pada Jeff Du. Ia pun berkata, apakah rumah dan peralatan sudah diatur? Bagaimana besok adik-adikmu? Siapakah yang akan menjemputnya? Jeff Du sedikit membungkuk menjawab, sudah tuan, Peter sudah mengaturnya. Besok Richard yang mengatur penjemputan mereka dari bandara. Franklin mengangguk lalu diam. Saat itu Malilau dan Zen bangkit berdiri lalu berkata, tuan muda dan semuanya, ini sudah waktunya kami ke bandara untuk kembali ke Jiangnan. Franklin menjawab, baiklah paman, maaf aku tidak bisa mengantar. Malilau tersenyum lalu berkata lagi, tidak masalah tuan, semoga engkau selalu sehat dan aku berharap dapat bertemu denganmu lagi. Terima kasih paman, tentu kita akan berjumpa lagi, jawab Franklin. Lalu 4 orang berpamitan untuk berangkat ke bandara diantar oleh Jeff Du. Sementara itu di markas militer, Peter yang datang bersama Sumahan langsung menuju tempat di mana Randu, Chana, Richard dan Henrico berada. Randu yang melihat Sumahan hanya tersenyum. Peter berkata, Tuan memerintahkan saudara Sumahan untuk berangkat ke barat lebih dahulu agar mendapat informasi valid. Randu mengangguk. Richard lalu berkata, mari ikut aku, semua data ada di dalam ini. Sambil menunjukkan flash disk di tangannya, Peter dan Suma mengikuti Richard ke dalam ruangan. Di sana Richard membuka flash disk dan menjelaskannya kepada Sumahan. Sumahan mengangguk mengerti dan sudah tahu bagaimana ia harus mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan Franklin. Hampir 1 jam, Richard membeberkan hasil interogasinya kepada Peter dan Sumahan. Maka Richard membawa mereka ke ruang senjata. Di sana Sumahan hanya mengambil pistol kecil. Apakah senjataku yang disita tuan muda juga berada di sini? Tanyanya. Richard mengangguk, membuka lemari dan mengeluarkan sebuah pistol berlapis emas dan menyerahkannya kepada Sumahan. Sumahan tersenyum senang lalu berkata, pistol ini warisan dari ayahku, apakah aku bisa membawa ini? Richard mengangguk lalu menjawab, Tuan sudah memerintahkan memenuhi kebutuhanmu, maka engkau bisa mengambil apa yang engkau butuhkan dalam misimu. Setelah memilih beberapa senjata dan dirasa cukup, Sumahan berkata, aku pikir ini sudah cukup. Richard menyerahkan sebuah tas ransel kepada Sumahan yang langsung memasukkan senjata ke dalam tas itu. Setelah semua selesai, Richard mengeluarkan kartu ATM dan menyerahkannya kepada Sumahan sembari berkata,
Di dalam kartu ini ada sedikit uang untuk biaya hidup. Jika kurang, kau bisa menghubungi Peter. Suman menerima kartu itu dan berkata, "Terima kasih. Engkau bisa kembali ke keluargamu. Besok pagi engkau ikut Richard ke bandara," Peter Lo berkata kepada Suman. Suman mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu, kembali ke kediamannya yang berada di depan markas militer itu. Peter dan Richard kembali ke ruangan interogasi. Sedangkan Sumahan yang sangat gembira sedikit berlari menuju rumahnya. Di halaman, istrinya sedang menggendong cucu laki-laki pertama keluargahan. Istrinya yang melihat ia tersenyum gembira bertanya, "Ada apakah sehingga engkau terlihat sangat gembira?" Suman menarik tangan istrinya ke dalam rumah lalu memanggil putra dan putrinya. Setelah semua berkumpul, Suman berkata, "Ayah adalah seorang pengkhianat negeri ini. Namun ayah beruntung bertemu dengan pelindung negeri ini hingga ayah hanya dihukum ringan. Sekarang negeri ini membutuhkan ayah, jadi kesempatan ini akan ayah ambil untuk memperbaiki nama baik keluarga kita." Istrinya diam, begitu juga dengan putra dan putrinya. Suman melanjutkan, ia pun berkata, "Ayah ditugaskan kembali ke barat, jadi besok pagi ayah akan berangkat. Kalian doakan semoga ayah selamat dan dapat berkumpul dengan kalian lagi." Mendengar ini, istri, putra, dan putrinya tersenyum senang. Setelah semua pergi, tinggal hanya ia dan istrinya, maka istrinya bertanya, "Tadi engkau menyebutkan pelindung negeri ini, bukankah ia sudah tiada?" Suman menggeleng kepalanya lalu sedikit berbisik, "Ini rahasia besar dan engkau jangan bicara hal ini kepada siapapun, termasuk putra dan putri kita. Yang memerintahkan aku berangkat adalah Tuan Muda pelindung negeri ini." Mendengar jawaban Sumahan, maka istrinya menutup mulutnya terkejut. Sumahan mengangguk. Ia pun berkata, "Jangan kau ungkit tentang dia lagi." Istrinya mengerti rahasia militer walau nyawa taruhannya, maka ia tidak akan mengatakannya kepada orang lain. Sumahan tersenyum lalu berkata, "Siapkanlah pakaian biasaku untukku. Karena tugasku menyamar di sana hanya mengumpulkan informasi." Istrinya mengangguk lalu masuk ke kamar menyiapkan kebutuhan suaminya yang akan berangkat menunaikan tugas pelindung negeri. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!